Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Syakur dari kelas 12 TSM. Saya akan mencoba mendeskripsikan bagaimana cara melakukan pembongkaran sistem rem sepeda motor. Mari langsung saja kita ke motornya. Ya, bisa dilihat ini adalah sebuah sepeda motor. Jadi kali ini saya akan mendeskripsikan bagaimana cara membongkarnya. Itu pertama-tama adalah kita lihat ini di sini ada kaliper rem. Pertama-tama kita copot dulu selang remnya. Terus kita kuras olinya. Nanti akan keluar olinya dari sini. Kita seharusnya membutuhkan mangkok untuk mengadangi olinya. Setelah oli dikuras seluruhnya dari sini, nanti kita copot dulu ininya ya, bautnya. Nanti kita copot. Terus setelah terlepas dari cakram, kita buka seperti ini. Kita lepas padnya. Lalu kita lepas seluruh bagian-bagian dari kaliper ini. Seperti bleeding valve yang ini, yang untuk bleeding ya, nanti kita lepas. Setelah kita lepas, jangan lupa untuk kita melihat apakah kampasnya masih bisa digunakan atau tidak. Biasanya kalau kampasnya udah tipis, kita harus ganti, nggak bisa diperbaiki. Terus kita lihat selanjutnya piringan cakramnya. Kita lihat kalau diraba seperti ini biasanya agak bergelombang gitulah. Yang ini tebal, nanti yang tengah tipis kayak gitu. Kalau itu piringan cakramnya berarti udah nggak bisa digunakan lagi jika semakin tipis. Ada juga standarnya sekitar 2,5 mm yang udah nggak bisa. Apa 1,5 itu saya lupa. Oke, setelah ini semua terbongkar, kemudian kita lepas pistonnya. Piston kalipernya kita lepas, terus kita ukur diameternya. Standar piston kaliper itu diameternya itu berapa ya? Sekitar 11 sampai 11,5 kalau nggak salah. 11,5 sampai 11 mm. Terus setelah kita ukur, kita naik ke atas. Kita lihat ada handle rem. Terus di dalam sini ada master cylinder. Bisa dilihat dari sini. Ini ada lubang. Lubang ini biasanya digunakan untuk mengecek keadaan oli atau minyak rem. Jika sudah lower, kita harus tambahi. Nah, terus kita nanti akan membongkar ini. Bagian tutup kepalanya kita lepas. Spionnya jangan lupa kita juga lepas. Setelah dilepas nanti akan kelihatan. Lalu kita bongkar. Tapi karena minyak remnya tadi sepertinya sudah dibuang ke bawah, jadi nggak apa-apa. Setelah kita bongkar, terus kita bersihkan. Jangan lupa nanti cara mencopot di sini juga ada. Namanya itu piston kaliper. Piston kaliper berarti gunanya itu untuk menekan atau memompa oli jika handle rem ditekan seperti ini. Nanti pistonnya itu akan menekan minyak rem dari sini masuk ke kaliper, sehingga pad rem itu menekan cakram. Setelah kita bongkar semuanya, lalu kita bersihkan. Jangan lupa setelah membersihkan, bagian yang terbuat dari karet kita harus pisahkan agar tidak melar. Oke, selanjutnya cara memasangnya. Cara memasangnya yaitu dari bawah sini. Dari bawah, pertama kita pasang dulu pistonnya, terus pad rem. Setelah pad rem terpasang, kita pasang pin bolt atau itu pokoknya pin bolt. Pasangkan dulu, lalu kita pasangkan kalipernya.
Setelah terpasang, jangan lupa bleeding valve jangan dipasang dulu karena belum diisi oli. Kita pasangkan ini selang remnya, pasang. Setelah pasang, ini sudah terpasang seperti ini, tapi bleeding valve belum terpasang. Kita kembali ke atas. Ke atas, kita pasang lagi. Yang tadi di sini silinder masternya kita pasang, pistonnya juga kita pasang, handle-nya juga kita pasang, pasang semua. Tapi di sini masih terbuka dan belum diisi minyak rem. Kita isi dulu. Isi minyak rem. Setelah diisi, nanti otomatis akan turun ke bawah ke kaliper rem. Kalau belum turun, bisa kita pompa sambil menutup bagian pistonnya, bagian kalipernya. Lalu sambil kita pompa, kita tutup, terus pompa. Setelah minyak rem turun ke bawah, pasti akan keluar melalui pin valve. Setelah keluar dari sini, kita baru pasang pin valve-nya. Setelah kita pasang, tapi jangan terlalu kencang dulu. Kita lihat apakah pin valve-nya macet atau tidak. Jika macet, jika ini ditekan, berarti tidak keluar melalui pin valve. Tapi jika seperti ini terus keluar, berarti nggak macet. Kalau nggak macet, kita bisa kencangkan sedikit. Kencangkan, lalu kita lakukan bleeding. Cara melakukan bleeding yaitu dengan cara seperti tadi. Kita menekan rem terus menerus hingga agak keras. Setelah agak keras, kita tahan. Setelah ditahan, kendorkan baut valve tadi hingga minyak rem keluar. Jangan lupa waktu melakukan bleeding kita harus menutup ini kalipernya dengan tangan atau dengan diafragma. Diafragma itu ialah bagian yang terbuat dari karet yang digunakan untuk menutup kaliper. Setelah sekiranya tidak ada udara lagi yang keluar dari tidak ada lagi udara yang ada di dalam kaliper rem dan juga master silinder, kita bisa kencangkan diafragma dan rem ketika ketika ditarik handle-nya itu akan otomatis mengerem. Jarak antara handle, jarak main bebas seperti ini. Jarak main bebasnya itu biasanya 1 sampai 2 mm. 1 sampai 2 mm. Cara mengetahui jarak bebas yaitu dengan cara menekan sebelum berbunyi seperti ini bunyinya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara pembongkaran dan pemasangan sistem rem sepeda motor. Jika pengereman dilakukan dan roda depan serasa oleng atau terguncang, kemungkinan kerusakan terjadi pada piringan cakram. Terjadi pada piringan cakram karena sudah oleng. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.